5 rumah yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang bersedekah. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa dan membuka pintu keberkahan. Sedekah juga dapat membantu orang yang membutuhkan dan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jika kita jarang bersedekah, maka kita tidak hanya kehilangan keberkahan, tetapi juga tidak memberi manfaat bagi orang lain. Memajang gambar dan patung. Dalam Islam, memajang patung di dalam rumah dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Hal ini karena patung bisa menjadi bentuk kesyirikan dan penyembahan terhadap benda mati yang tidak bernyawa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling berat siksaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah al-musawwirun, pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari nomor 5950 dan Muslim nomor 2109. Tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengandung banyak nilai-nilai kebaikan dan memberikan keberkahan untuk rumah yang dibacakan ayat-ayatnya. Dalam Islam, membaca Al-Quran bukan hanya merupakan ibadah yang dianjurkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan jiwa dan membawa keberkahan. Jika rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka hal ini bisa menjadi tanda bahwa rumah kita kurang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kotor dan bau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bau harum. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah yang menyukai keindahan. Hal tersebut bisa timbul dari kebersihan rumah. Semakin rumah sering dibersihkan, tentu baunya akan harum. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah terdapat anjing. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat dipegangnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi mengapa Jibril belum datang? Tatkala Rasulullah menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah SAW kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim.